Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami ya Bapa untuk mengerti dan memahaminya, serta dapat merenungkannya untuk menjadi pelita dan kekuatan bagi setiap kami, karena firman-Mu adalah perisai dan rema bagi hidup kami. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti dalam jiwa raga kami ada firman-Mu yang selalu setia mendengarkan. Engkau berbicara, urapi kami ya Tuhan, haleluya. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, siang hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-47. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda yang berbunyi demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata lagi kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dahsyat saudara, orang-orang Yahudi sampai hari ini masih saja menentang penginjilan tentang Yesus Kristus yang jelas-jelas banyak membuat mujizat, mengadakan tanda-tanda untuk mereka, bahkan mereka sampai hari ini masih keras hati, seolah-olah mereka itu tidak berasal dari orang sendiri yang tahu, hanya Tuhan yang tahu mengapa. Karena mereka merasa paling hebat dari semua orang di dunia ini, sehingga mereka menyepelekan Tuhan. Zaman-zaman dulu bersyukur ya orang-orang tertentu yang sudah dijamah Tuhan dan mereka percaya. Tetapi umat pilihannya masih saja menjadi seperti orang-orang Farisi, orang-orang fasik yang tidak mau menerima keselamatan.
tidak mau menerima janji-janji yang telah diberikan. Padahal Tuhan sangat mengasihi mereka, tetapi orang-orang yang percaya pasti diselamatkan. Kemudian kita baca di kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 hingga dengan ayat yang ke-47. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang 47 dengan perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, ini adalah perkataan Yesus sendiri, saudara, kita dengarkan baik-baik. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang beri kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia.
Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Makanya saudara, kita diajarkan Tuhan Yesus untuk mengerti tentang firman, tentang siapa Bapa, siapa Yesus Kristus, siapa Roh Kudus. Dalam hal ini kita jangan seperti orang-orang fasik, orang-orang Farisi yang menyangkal anak, karena mereka mengatakan hanya Allah lah saja yang kita sembah. Tetapi mereka tidak percaya utusannya atau anak Bapa, yaitu Yesus Kristus. Karena Bapa harus mengutus anaknya serupa dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana seseorang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus dan percaya kepada kuasa Roh Kudus? Ada banyak penyembahan di dunia ini yang mengatakan jalan untuk menuju kepada Tuhan yang Esa. Katanya bermacam-macam dan berliku-liku. Tetapi satu tujuan tidak, saudara, tidak bisa. Saya sendiri sudah mengerti tentang hal ini. Kita harus banyak belajar tentang Allah Tritunggal, karena kesatuan mereka itu memang benar-benar hakikat yang maha kudus, dan ada yang melaksanakan serta ada yang memberikan kita pengertian. Karena kita kalau hanya percaya kepada Tuhan atau pencipta hanya satu-satunya, tanpa melalui Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mendapatkan Bapa atau pencipta kita sesungguhnya. Karena Allah di dunia ini, ilah-ilah lain itu banyak, saudara, yang mengatasnamakan Dia untuk menuju surga. Tidak sama sekali. Yesus adalah satu-satunya jalan. Makanya saya berdasarkan pengalaman pribadi yang belum pernah saya akan ungkapkan kepada semua orang. Saya bisa melihat Yesus, bisa melihat Roh Kudus dalam karunia yang berbeda dengan semua orang. Dan saya sudah melihat dunia orang mati. Saya dibawa Yesus untuk melihat alam maut dan juga melihat neraka. Tetapi puji Tuhan, saya tidak masuk ke sana karena Tuhan Yesus mengingatkan saya untuk berjaga-jaga dan berdoa serta bertobat supaya saya tidak masuk neraka kelak. Karena setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus itu ketika mati, tidak ada satupun yang masuk neraka, penghakiman atau yang namanya alam maut yang menyiksa seperti siksa kubur, tidak ada sama sekali. Saya sudah dibawa ke alam di mana orang-orang mati meninggal. Ini kesaksian saya, saudara, pengalaman pribadi. Saya pernah mengalami semua ini, mengalami penglihatan, perjumpaan langsung, bahkan mengalami pengalaman spiritual saya sehingga saya benar-benar percaya kepada Allah Tritunggal, di mana setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus itu katanya percaya kepada Allah yang maha tauhid, maha tinggi, pencipta. Tidak bisa tanpa Yesus Kristus. Di alam kubur sana, semua yang saya lihat dari semua agama, kalau mereka belum percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak selamat. Saya sudah melihat, saya sudah mendapatkan semua ini. Saya dibawa dalam roh, saya mengalami, bahkan roh-roh yang di kuburan pernah menjumpai saya. Itu waktu saya belum benar-benar 100% tertujuannya kepada Yesus Kristus atau Tuhan atau Bapa atau Roh Kudus. Saya mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa sehingga sampai sekarang saya tidak takut sama setan, sama iblis, sama kuasa-kuasa kegelapan. Saya tidak takut akan apapun lagi karena saya sudah mengalami kematian dalam fisik saya. Saya sudah mengalami roh yang luar biasa
di mana Tuhan Yesus memperlihatkan kepada saya semua yang ada di alam maut. Karena itu Tuhan kan sudah berkata di dalam Alkitab bahwa baik rahasia kecil, rahasia besar akan ditunjukkannya kepada kita yang percaya kepadanya. Tetapi orang masih saja menyangkal anak. Yang mereka hujat adalah Yesus Kristus yang datang dari Allah. Seharusnya kalau mau percaya kepada Bapa atau kepada Pencipta, kepada Sang Tuhan semesta alam, harusnya dia percaya kepada anak, kepada Yesus Kristus yang diutus Bapa. Mereka adalah Allah, sehakikat dengan Allah. Yesus Kristus itu bukan hanya nabi, bukan hanya utusan, tetapi dia 100% manusia, 100% Allah. Allah yang diutus Bapa untuk menjadi serupa dengan manusia. Dia mempunyai Bapa karena dia memang wajib untuk menyampaikan semua pesan-pesan Bapa. Ketika penciptaan terjadi, saya juga diajak untuk mulai dari penciptaan hingga sampai melahirkan. Bunda Maria itu melahirkan Yesus Kristus. Dalam roh saya pernah dibawa untuk melakukan semua itu, melihatnya. Ini adalah rahasia terbesar saya yang belum saya ungkapkan kepada siapapun. Saya diungkapkan di dalam roh untuk mengerti, memahami mulai dari penciptaan hingga sampai kelahiran Yesus Kristus. Tidak semua orang bisa mendapatkan karunia seperti ini. Karena saya sungguh luar biasa mencari Tuhan. Dulu saya tidak membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab dulu hanya secomot-secomot, sehingga pengertian saya itu terbatas. Tapi ketika saya membaca Alkitab, semua yang saya alami itu nyata di dalam Alkitab. Apa yang pernah terjadi pada hidup saya juga nyata, bahwa firman itu benar-benar ada, yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang turun dari sorga. Dan benar-benar saya lihat, baik dalam mimpi, pengalaman langsung, waktu saat kematian. Dan saya juga mengalami perjumpaan yang luar biasa kepada para nabi yang dipercaya banyak orang. Melihat juga tentang raja-raja zaman dulu. Semua ini adalah pengalaman pribadi spiritual saya. Makanya saya tidak mau berdebat dengan siapapun. Saya tidak layak untuk sekolah Alkitab juga karena saya punya masa lalu yang buruk sekali. Karena tentang baik fisik maupun jasmani saya tidak layak sebenarnya untuk menerima karunia ini. Tetapi kenapa saya percaya? Tuhan memilih orang seperti saya untuk mengerti, memahami segala sesuatu. Dan saya juga mengalami pengalaman yang supranatural yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kecuali saya yang dipilih, atau Anda juga yang masing-masing dipilih untuk melihat karunia itu. Karena kita percaya kepada Allah yang benar-benar datang dari surga, yang bertata di surga, yang punya kuasa atas maut, yang memegang kunci kerajaan maut, bahkan kunci kerajaan sorga. Dialah pemegang segala sesuatu tentang kita. Makanya, kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Terserah mau percaya apa tidak. Tetapi jika kamu belum mengalami perjumpaan yang luar biasa kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kamu lihat dalam bentuk sosok, dalam bentuk cahaya atau kemuliaan, ataupun hanya cahaya saja, tetapi kamu tidak mengerti bahwa malaikat atau iblis bisa menyamar menjadi cahaya. Tetapi jika cahaya itu tidak bisa menolong kamu, cahaya yang benar-benar dari Tuhan itu berbeda dengan cahaya dari iblis. Iblis memberikan kuasa yang jahat dan menyesatkan, sehingga nanti kelak kamu akan binasa. Tetapi cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya Roh Kudus itu berbeda dari cahaya biasa. Roh Kudus itu tidak akan datang kepada orang-orang yang gelap hati, gelap mata untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan selalu melawat orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh mencarinya. Sekalipun kita seorang pendosa yang besar, sekalipun kalau kita mau mengenal Sang Pencipta kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bertemu dengan Yesus Kristus. Dari semua kesaksian-kesaksian di dunia ini, tidak ada satupun yang saya lihat dari semua agama yang melihat surga, melihat kerajaan Allah, kerajaan maut, kecuali hanya agama yang percaya kepada Yesus Kristus.
Di dalam agama-agama lain, saya tidak melihat kesaksian mereka bagaimana surga, bagaimana sesungguhnya juga sejarah dan fakta yang mencatat tentang Yesus Kristus yang pernah ada di muka bumi ini dan naik ke surga. Karena setiap kita pasti akan diberi pengertian apakah mereka adalah nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, Allah-Allah palsu, ataupun kepercayaan-kepercayaan palsu yang menentang Yesus Kristus. Karena setiap orang akan diberi pengertian, dan saya bersaksi juga, bukan berasal dari diri saya jika bukan karena Tuhan yang menerangi hati saya untuk menyampaikannya kepada kamu agar kamu semua diselamatkan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan diselamatkan. Binasa, saudara, di alam maut sana. Saya sudah melihat semuanya, saudara. Saya tertawa. Maafkan saya. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa, supranatural. Dan juga mengapa saya belum bisa bersaksi panjang lebar tentang apa yang saya alami. Karena saya tidak layak untuk menjadi seorang yang merasa karena nanti saya akan dilihat hidupnya kok seperti itu aja. Gak jadi pendeta, gak jadi penginjil, gak jadi orang luar biasa. Itulah yang saya bilang. Karena Tuhan memakai saya bukan untuk menjadi orang tenar yang mencari uang untuk menyaksikan Yesus Kristus. Karena hidup saya adalah untuk Kristus dan saya tidak mencari mamon di dunia ini. Karena saya sudah tahu bagaimana saya dilawat Tuhan dan gratis, tidak bayar, tentang karunia Tuhan kepada saya. Sehingga saya harus menyampaikannya secara gratis. Dan saya juga punya karunia yang belum bisa saya lakukan sampai hari ini. Karena saya tidak layak secara manusia, orang akan memandang kita seperti manusia yang tidak layak. Karena masa-masa lalu kita ataupun masa sekarang dengan segala cacian hujatan orang-orang kepada kita. Sehingga kita hanya bisa bersaksi melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari untuk menguatkan semua orang yang percaya. Terima kasih saudara, semoga kesaksian saya menjadi suatu pengalaman pribadi yang akan membuat kita semua dapat berbagi dalam banyak hal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita semua, baik yang hanya percaya kepada Yesus Kristus, baik yang hanya percaya kepada Bapa tapi percaya kepada ilah lain. Jangan saudara, kalau percaya kepada Allah harus juga percaya kepada Yesus, harus juga percaya kepada Roh Kudus. Karena saya sudah melihat bagaimana perjalanan di alam maut sana orang-orang yang tidak percaya kepada anak, kepada utusan, kepada Yesus Kristus. Dikira hanya sebagai pengantara, tetapi dia adalah Allah juga yang menjadi manusia. Karena dia sehakikat untuk mulai dari penciptaan. Tritunggal itu ada, itulah mereka. Satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang diutus Bapa. Yesus Kristus adalah anak kesayangan Bapa, dan kita semua harus menghormati Yesus Kristus. Jika tidak melalui Yesus Kristus, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah berjumpa dengan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, yang sesungguhnya dia bertahta di surga, dan Roh Kudus menerangi seluruh surga dengan kuasa-kuasa cahaya kemuliaan dan pujian penyembahan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi para apologet penginjil, dan semua pekerja gereja. Jangan pernah saling berdebat, merasa paling benar, karena kita semua sama di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Bapa juga, dan Roh Kudus. Mau kita percaya kepada Tritunggal atau hanya kepada Yesus Kristus, itu tidak salah selama kita tidak menyangkal Bapa atau menyangkal Anak atau menyangkal Roh Kudus. Kita semua akan diselamatkan kok. Jangan takut, jangan saling menyesatkan, tetapi kita harus bersatu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kita adalah anak-anaknya yang terbagi dengan berbagai macam talenta, baik apologet yang merasa bahwa dia sendiri yang paling pintar, benar, sekolah teologi paling tinggi, baik saya yang tidak sekolah, tidak
tidak punya pendidikan teologi, dan tidak pernah mau pergi kemana-mana, apalagi ke Israel, karena saya tidak tidak mungkin ya rasanya saya bisa pergi keluar negeri. Walaupun mungkin bagi Tuhan jika suatu saat Tuhan memilih saya untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, tetapi saya akan memilih untuk melayani orang-orang terdekat saya dulu, yaitu saudara-saudari saya dulu. Karena semuanya harus diselamatkan. Jika tidak, maka kebinasaanlah yang menanti kita. Tetapi ada satu hal, kita tidak tahu juga rahasia Tuhan yang sesungguhnya. Ketika orang Samaria yang berbuat kasih itu, karena Tuhan mengatakan sesama manusia itu seperti apa. Jadi kita harus berbuat kasih dulu kepada semua orang. Baru kita mengerti bahwa Tuhan itu bertata di hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah mengurapi kami dengan firman-Mu. Sore ini kami dikuatkan dan semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman kepadamu. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin mengabarkan Injil kepada semua orang agar semua orang bisa mengenal Engkau secara pribadi dan juga mengenal Engkau lebih dekat lagi. Biarlah semua orang diselamatkan dengan kasih-Mu dan karunia-Mu di kayu salib. Sekalipun mereka memiliki harta dunia, tetapi mereka akan kehilangan nyawa, tidaklah berguna. Karena bagi kami Kristus adalah keuntungan dan mati juga keuntungan. Karena kami akan hidup kekal bersama Kristus Sang Penguasa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory to the Father, the heaven, to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Amin. Demikianlah pembacaan kita untuk sore ini atau siang hari menjelang sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless you all.